Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mempersiapkan diri untuk tes IELTS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai persentase dan pecahan yang digunakan untuk mengerjakan soal IELTS Writing Task 1, khususnya pie chart. Sebelum ke pembahasan penulisan kalimat, saya akan terlebih dahulu memberi penjelasan mengenai percentages dan fractions yang sering digunakan dalam mendeskripsikan suatu data. Yang pertama adalah 75%, atau jika ditulis dalam bentuk pecahan adalah 3/4 atau 3 quarters. Kemudian, 66% atau 2/3, kemudian 50% atau a half, 33% atau a third, dan yang terakhir 25% atau a quarter. Ada alternatif lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan pecahan yang angkanya lebih besar atau lebih kecil dari kelima pecahan yang ada di tabel ini, yaitu dengan cara menambahkan kata just over, approximately, just under, nearly, dan almost. Kata-kata tersebut digunakan untuk menjelaskan angka yang memiliki hanya sedikit selisih. Just over digunakan jika angkanya lebih besar dari. Approximately artinya sekitar atau kurang lebih digunakan untuk menjelaskan angka yang lebih besar maupun lebih sedikit. Dan jika angkanya lebih kecil dari, kita bisa menggunakan just under, nearly, dan almost. Sekarang kita berada di bagian penggunaan percentages dan fractions dalam kalimat. Semua kalimat yang akan saya contohkan akan fokus hanya menjelaskan persentase air putih. Karena saya akan memberikan teman-teman kesempatan untuk menjelaskan bagian yang lain di akhir video pembelajaran ini. Nah, jumlah orang yang memilih air berdasarkan data ini adalah 27%. Maka kita bisa menuliskan 27% of people in the office preferred water. Biasanya ada pertanyaan, apakah persen ditulis terpisah atau satu huruf? Dan inilah jawabannya. Keduanya sama-sama benar. Berdasarkan Collins Dictionary, jika teman-teman menggunakan style penulisan American English, maka persen ditulis dalam satu kata. Next, kita juga bisa menggunakan simbol persen seperti yang ada di contoh yang kedua ini. Contoh yang ketiga menggunakan just over a quarter karena 27% lebih dari 25% dengan sedikit selisih yaitu 2%. Kemudian contoh yang terakhir menggunakan approximately a quarter karena angka 27% mendekati angka 25%. Selain itu, juga ada struktur kalimat yang lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan persentase. Contoh yang kelima, the number of people who preferred water was 27%, yang artinya jumlah orang yang memilih air putih adalah 27%. Kita juga bisa menggunakan kata kerja seperti accounted for, comprised of, dan represent. Contoh yang keenam, water accounted for 27% of all preferred beverages. Air menyumbang 27% dari semua minuman yang dipilih. Water comprised 27% of all preferred beverages.
Air terdiri dari 27% dari semua minuman yang dipilih. Dan yang terakhir, water represented 27% of all preferred beverages. Air mewakili 27% dari semua minuman yang dipilih. Di bagian sebelumnya, saya menyebutkan kata percentage dan persen. Kemudian, apa perbedaan dari kedua kata tersebut? Untuk mengetahui perbedaannya, mari kita pahami ketiga contoh kalimat ini. Kalimat pertama, the pie chart illustrates the percentage of 4 different beverages preferred in the office in 2020. Dari kalimat ini, kita bisa memahami bahwa kata percentage memberikan gambaran umum mengenai jumlah dan tidak memberikan angka yang spesifik. Contoh yang kedua, a small percentage of people in the office preferred orange juice. Kata percentage di sini juga tidak menggambarkan spesifik angka, melainkan hanya perkiraan. Yang terakhir, jika kita ingin menyebutkan angka yang spesifik, maka kita gunakan persen. Seperti pada contoh yang terakhir, 27% of people in the office preferred water. Nah, sekarang giliran teman-teman yang membuat kalimat berdasarkan pie chart mengenai beverage preference ini. Agar kita bisa belajar dari satu sama lain, teman-teman bisa menuliskan kalimat yang dibuat di kolom komentar. Saya akan memberikan feedback ke 25 kalimat pertama yang ditulis di kolom komentar, dan saya berharap teman-teman juga bisa saling memberikan feedback. Terima kasih telah belajar bersama English Button dalam seri Belajar Basic IELTS. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.